Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang tak terkira yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang telah kita terima ini harus kita syukuri dan memanfaatkannya dengan cara yang baik untuk hal-hal baik sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan menggunakannya untuk hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, berupa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Allah pun menegaskan akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan taat patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, senantiasa menciptakan suasana aman, damai, dan tentram dalam kehidupan bersama. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Teman-teman sekalian, selain orang-orang yang beriman, dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang berilmu, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dan memiliki posisi yang sama dengan orang-orang yang beriman. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang-orang yang beriman dan berilmu, terlebihnya ilmu agama, yang akan menjadi kunci dari segala kebaikan yang wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Dari hadis ini, kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardu ain, yang merupakan sebuah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga menuntut ilmu itu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua ketika melaksanakannya. Kita mendapatkan dua keutamaan langsung, yakni mendapatkan pahala karena sudah beribadah dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Teman-teman sekalian, belajar dan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai dari kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia. Kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tentu prihatin fenomena di era digital saat ini. Banyak ditemukan di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang berpuas dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama walau hanya belajar dalam waktu singkat melalui internet. Mereka belajar bukan dari para ahlinya. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuji disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini diterangkan dalam 2 bait syair Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yakni, "Ala la tanalul ilma illa bisittati sa'ambika an majmu'iha bibayani dzaka'i wa hirsi wa istibari wa bulghati wa
irsyadi astadi wa tuli zamani. Dalam bait ini disebutkan syarat pertama seseorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat dipahami dengan baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, yakni dengan memiliki tekad kuat dan tak kenal putus asa dalam menimba ilmu. Yang ketiga ialah bersabar saat menjalani proses menuntut ilmu. Syarat yang keempat, kita harus siap mengeluarkan biaya. Dan yang kelima yaitu mengikuti petunjuk guru. Artinya, kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar ilmu agama. Selanjutnya, syarat menuntut ilmu ialah harus dengan menempuh waktu yang lama, tidak instan, tidak yang tiba-tiba alim dalam waktu singkat. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dan dari lahir ke dunia sampai meninggal dunia. Seperti diterangkan dalam hadis Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Teman-teman sekalian, dari hal-hal yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam menuntut ilmu tidaklah gampang, namun juga tidak boleh patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i pernah berpesan untuk kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.